Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya, buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan rahayu ya. Kemarin kita belajar tentang keyakinan orang-orang sahabat kita yang di sebelah Kudus sebelah sana itu rahayu. Ya, mohon izin ya Pak. Mohon maaf kalau tadi itu ya mungkin agak bagaimana begitu. Kami selaku orang tuanya memohonkan maaf apabila dalam kunjungan kami itu merepotkan pihak Mubarak Food secara umum dan secara pribadi kepada beliau-beliau yang hadir saat ini. Dan kami tidak bisa membalas apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Semoga semua amal kebaikan dari Mubarak Food Team ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa berdoa semoga usahanya ini selalu langgeng dan membawa keberkahan untuk umat. Amin. Seperti itu. Cukup kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati guru saya, Pak Gunanto, Dr. Gunanto, SPT, MPT Konselor. Ya, setelah sekian purnama akhirnya bertemu. Yang kami hormati teman-teman semua ya, saya panggil teman-teman karena kita seumuran. Selamat datang di Mubarak Food Cipta Desa produsen jeneng Kudus Mubarak. Dan kami hormati juga rekan-rekan Mubarak Food, Pak Afas, Bu Melani, Pak Esri. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam suasana yang insya Allah memberi manfaat bagi kita semua. Kita sama-sama belajar. Saya kalau ketemu guru saya ini sudah bawaannya ingin diskusi panjang. Kalau ada jawab. Gibah. Dan tidak lupa salawat serta salam kita selalu aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat bagi teman-teman yang beragama Muslim. Ya, produk kita yang kita hasilkan ini jenang Mubarak ini adalah identik dengan oleh-oleh. Jadi kita sangat terkait erat dengan sektor pariwisata. Kemarin saya dapat kabar gembira, saya dihubungi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa jenang Kudus ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Insya Allah tanggal 9 Desember diundang ke Jakarta untuk mendapatkan penghargaan. Melalui perjalanan panjang, harus interview, harus sidang, wah ternyata ada sidangnya juga. Akhirnya alhamdulillah salah satu yang lolos dan diapresiasi adalah jenang Kudus. Jadi jenang Kudus itu sudah menjadi tidak sekedar makanan. Kenapa itu dikatakan warisan budaya tak benda? Karena ini mempunyai nilai-nilai filosofi. Jadi banyak yang bahkan ini baru pertama kali yang menikmati jenang ya. Teksturnya, rasanya, memang resikonya kalau sudah mencicipi jenang itu akan jadi lengket. Katanya Pak Gunanto nggak mau pulang kan nanti kalau sudah di Kudus, semakin lengket dengan filosofi jenang. Jenang itu sebagai, kalau kita lihat legendanya ada di Museum Jenang, legenda kenapa sih jenang itu identik dengan Kudus. Kemudian ada tradisi setiap 1 Muharram awal tahun Hijriah itu ada tradisi kirap jenang.
Jadi di Desa Kaliputu itu sentra industri jenang. Warga desanya itu banyak membuat jenang. Itu istilahnya bentuk kesyukuran membuat kirap jenang, dinamakan teboan. Nah, hal-hal seperti itu kami sampaikan pada saat proses jenang sebagai warisan budaya tak benda. Jadi begitu banyak nilai yang terkandung dari prosesnya, makna dari pembuatan jenang, sebuah doa dan harapan mempererat persaudaraan, tali silaturahmi. Atau pernah dengar apa bedanya jenang dengan dodol gitu ya? Karena saya pernah ke Medan, di sana ada makanan sejenis jenang, atau ke Kalimantan ada namanya dodol kandangan, ada namanya gelamai. Kalau bahasa Indonesianya, secara kamus besar bahasa Indonesia itu disebut dodol. Ya. Kalau saya bagian dodolan jenang. Dodol, jualan, dodol. Nah, bahasa Jawanya dagang itu dodol. Jadi kalau tadi disebutkan ini season perdagangan, juga perdodolan ya. Iya, betul. Salah satu filosofi yang luar biasa, falsafah hidup. Bagaimana tiga tadi falsafah tidak hanya sebatas, walaupun itu dari warisan Sunan Kudus, tapi makna yang terkandung ini sangat universal, bisa diimplementasikan oleh semua manusia. Saya katakan di sini universalnya, semua manusia dalam menjalani hidup itu harus memperbaiki akhlaknya, memperbagus. Ya. Kemudian mengaji itu makna yang tersirat adalah harus menguasai ilmu. Setelah ilmu kita terkuasai, baru kita diperbolehkan berdagang, berwirausaha. Ya. Kalau dalam sejarah Nabi Muhammad, bagaimana beliau diutus untuk memperbaiki akhlak dulu, harus menguasai ilmu sebelum ke pasar atau berdagang. Jadi makna yang terkandung itu, filosofi ini dijadikan sebagai falsafah hidup setiap manusia. Bagaimana dia mulai dari diri sendiri, mengembangkan wawasan menuntut ilmu, kemudian berwirausaha untuk kemandirian atau martabat manusia itu. Jadilah manusia yang selalu memberi, jangan menerima. Kalau kita berwirausaha itu kita bisa, jiwa kemandirian kita itu ada. Itu yang terjadi makna Gus Jika. Nah, kalau prinsip marketing itu prinsipnya kan apa yang pasar mau ya, bukan apa yang kita mau. Kita memproduksi sesuatu itu sudah melalui riset pasar. Kira-kira saya ambil contoh di Kalimantan, selera konsumennya itu sukanya rasa apa? Jadi jenang Kudus, jenang Mubarok ini yang kita pasarkan di berbagai daerah itu rasanya beda-beda sesuai selera. Jadi ke Medan itu yang kita kirim rasa durian, yang ke Kalimantan banyak disuka rasa mocha. Nah, jadi dalam memasarkan kita melakukan riset, kita harus tahu budaya, karakter tiap daerah yang akan kita tuju, bahkan negara. Kami expo di Cina, di Thailand, di Malaysia itu menyesuaikan karakter negara tersebut. Ya, strategi pemasaran itu kalau kita lakukan itu menyesuaikan apa ya yang harus kita lakukan sesuai daerah tersebut. Tadi sempat saya sampaikan, Mubarok ini, perusahaan ini juga menerapkan manajemen spiritual. Ya, kita menerapkan bahwa kita bekerja tidak semata-mata hanya untuk cari nafkah, juga itu adalah sebuah proses ibadah, aktivitas ibadah. Ya. Konflik selalu ada, dimanapun lingkungan itu mesti ada. Nah, bagaimana kita menangani konflik itu, kita kembalikan bagaimana niat kita bergabung dalam sebuah lingkungan perusahaan ini, komitmen apa. Jadi setiap pegawai atau karyawan di sini, kita sudah pada saat perekrutan sudah istilah seperti fakta integritas, hal-hal apa yang menjadi hak dan kewajiban itu sudah diterapkan, dan semuanya bermoral. Kita menjaga kondusivitas image dari perusahaan ini, karena ini jadi rumah kedua ya bagi kita yang
bernaung di mobile food. Kalau terkait konflik itu selalu ada. Bahkan kalau di marketing itu konfliknya tidak internal saja, sama dengan eksternal, dengan pelanggan, dengan apa seperti itu. Dalam menanggapi situasi yang seperti itu, kita harus punya kontrol diri dan juga lebih didahulukan mengetahui dulu. Jangan saling membela, saling bagaimana itu tidak akan menyelesaikan. Buatlah apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita dulu yang kita kendalikan. Kita mengendalikan diri dulu, baru menangani konflik itu. Jadi tadi bagaimana penanganan konflik di internal perusahaan, konflik kita dengan eksternal. Kembali lagi kita sudah harus melatih berlapang dada, mengoreksi, mengevaluasi diri. Insya Allah akan diberikan jalan-jalan. Jadi kan orang akan lebih simpati kalau kita bisa menerima. Kalau kita menolak, membantah, itu malah semakin rumit nanti urusannya. Pelaku usaha atau sebuah perusahaan itu menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Itu 4 sehatnya itu masih aja seperti bagian personaliannya, bagian produksinya, bagian pemasarannya, bagian keuangannya, itu semua dalam harus kondisi sehat. Bagaimana SDM-nya kan, personaliannya, produknya, produksinya, dipasarkannya, punya link-link pemasaran yang luas, kemudian bagian keuangannya, finansialnya, itu semua 4 sehat itu harus dalam kondisi sehat. Lah untuk sempurnanya, 5 sempurnanya ini kemitraan, good relationship, menjalin hubungan yang baik, memperluas jaringan pemasaran tadi ya, salah satu tujuannya. Sehingga apa yang menjadi niat awal mendirikan usaha harus disiapkan itu dulu. Kita harus menyehatkan ini, kemudian kemitraan ini. Saya menyampaikan akhir-akhir ini, saat ini itu eranya tidak harus berkompetisi, tapi berkolaborasi. Yang namanya proses itu harus berani ada jatuh bangunnya, dan itu menjadi satu guru yang terbaik. Nah, adanya kompetitor juga itu jadi guru. Karena adanya kompetitor, kita akan selalu meningkatkan kualitas dari apa yang kita punya. Itu dari kami, terima kasih.